Mengejutkan, suara dokter untuk Jokowi. Dokter, kami pasrah. Dokter, kami meninggal. Tagar, Indonesia terserah. Belakangan ini menjadi trending di media sosial. Tagline ini muncul lantaran melihat banyaknya masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Banyak orang mengira tagline ini dibuat oleh tenaga kesehatan karena sudah menyerah dengan perangai orang Indonesia yang tidak patuh terhadap aturan social distancing atau memakai masker saat keluar ke rumah. Menanggapi hal tersebut, juru bicara tim Satgas Corona Rumah Sakit Universitas Airlangga, Dr. Alfian Nur Rashid SPP, mengatakan, terserah, yang dimaksud artinya, sesuka hati masyarakat yang mau keluar rumah dan tidak taat protokol. Tetapi, tim medis tetap akan melayani masyarakat semampunya dengan fasilitas yang ada. Artinya, bila ada yang datang dan melebihi tempat tidur, tidak ada. Ya, kenyataannya seperti itu. Tenaga kesehatan itu dihilir kalau terjadi penularan di hulu, masyarakat itu susah. Bukan wewenang rumah sakit, tapi ada wewenang lebih tinggi. Jelas Alfian, dilansir di cpnn.com. Jika kondisi seperti itu terus berlanjut, lonjakan kasus COVID-19 akan terus terjadi. Menurutnya, masyarakat yang diberikan kelonggaran PSBB seharusnya digunakan untuk saling mengingatkan orang di sekitarnya, bukan malah pergi ke mal, apalagi keluar tanpa menggunakan masker. Imbuhnya, saat ini, ungkap Alfian, tenaga kesehatan di Rumah Sakit Universitas Airlangga sudah mulai merasa lelah, bukan hanya kepada masyarakat, tapi kebijakan pemerintah juga. Kami mulai lelah. Masyarakat itu kan mengikuti kebijakan. Beberapa patuh, beberapa melanggar. Kalau kebijakan tepat, mereka mungkin tidak akan melanggar karena ada batasan. Mungkin ada sanksi penalti atau batasan yang jelas. Melihat kondisi seperti ini, dia dan semua tenaga kesehatan yang bertugas hanya bisa pasrah. Pasrah dalam arti, meskipun pasien COVID-19 semakin banyak, tenaga kesehatan akan tetap melayani dengan rasa ikhlas. Kita ikhlas lillahi ta'ala menolong orang sakit, ungkap Alfian. Dia mengatakan, bila nanti yang datang lebih banyak dari tempat tidur yang ada, atau melebihi kapasitas rumah sakit, masyarakat harus memahami hal tersebut dan mau menerimanya. Dia menjelaskan, jika masyarakat yang mengabaikan protokol menjadi orang tanpa gejala atau OTG dan membawa virus corona pulang ke rumah, akan muncul penyesalan. Sebab yang beresiko masuk rumah sakit adalah orang tuanya atau orang di sekitarnya. Yang harus diketahui, virus ini akan tetap hidup dan bertahan di Surabaya atau Indonesia selama virus itu tidak berhasil dimatikan oleh orang-orang imunitas kuat atau tidak dibawa mati oleh orang imunitas lemah, pungkasnya. Keluarga dokter yang meninggal karena corona. Dari Dahlan Iskan, 1 dokter lagi meninggal dunia di Surabaya Senin lalu. Memang ia sudah pensiun, juga sudah sakit-sakitan, gula darah, tekanan darah tinggi, dan belakangan komplikasi itu sampai ke ginjal. Begitulah memang kalau gula darah tidak teratasi. Namanya Dr. Budi Harsono, ahli penyakit dalam, lulusan Universitas Brawijaya Malang. Ketika masuk rumah sakit, sebenarnya bukan karena COVID-19, lebih terkait dengan semua penyakitnya tadi. Hanya saja ketika dites, ternyata positif COVID-19. Maka, ia pun dibukukan meninggal karena virus corona baru. Tentu, istrinya amat sedih. Dia juga seorang dokter ahli jantung, masih aktif, masih buka praktek di 3 rumah sakit. Setelah dites sang istri, ternyata juga positif COVID-19. Dirawat di rumah sakit yang sama, National Hospital Surabaya. Ketika suaminya meninggal, dia masih dirawat di rumah sakit itu, yang salah satu lantainya dikhususkan untuk perawatan pasien COVID-19 dengan sistem isolasi yang ketat. Sang istri tertular suami
atau sebaliknya. Kelihatannya sebaliknya. Setelah dilacak, sang ahli jantung pernah menerima pasien, yakni praktek di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Surabaya. Pasien itu mengaku punya masalah jantung. "Dokter, kita memang belum dibiasakan bersikap selektif," ujar Dr. Brahmana, Ketua Ikatan Dokter Surabaya. "Kalau ada pasien yang datang ke praktek pas diterima, tambahnya. Tidak ada dokter yang mengharuskan pasiennya menjalani tes dulu di bagian penerimaan pasien," papar Dr. Brahmana. Bulan lalu, saya diundang Dr. Brahmana ke gedung ID yang bagus itu, yang letaknya di dekat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo itu. Saya diajak dialog yang direkam untuk pembuatan video bagi para dokter, agar lebih hati-hati selama pandemi ini. Di situ kami bahas tentang perilaku pasien, yang kadang tidak mengaku terus terang bahwa sang pasien sudah positif terkena virus, lalu menulari dokternya. Sang dokter ganti menulari keluarganya. Kurang lebih, itu pula yang terjadi di Surabaya itu, yang juga pernah terjadi di Jakarta dan Yogyakarta. Yang seperti itu tidak akan terjadi di Vietnam atau Taiwan, atau di Korea Selatan, atau di mana lagi. Di sana sistem pelacakan luar biasa disiplin. Begitu ada seseorang dinyatakan positif, siapa saja yang pernah terhubung dengannya harus dikejar, harus ditemukan, lalu harus masuk karantina. Biarpun karantina itu di rumah masing-masing. Selama di karantina, diawasi sangat ketat menggunakan teknologi, seperti yang dibuat Ahmad Al-Ghazi Ramadan di Bangka Belitung. Lalu mereka dites. Yang positif harus masuk rumah sakit, yang negatif dibebaskan. "Kita masih sangat lemah di bidang pelacakan ini," ujar Dr. Brahmana. Ingat, pilot Vietnam yang berkebangsaan Inggris itu. Begitu sang pilot diketahui positif, sistem pelacakannya berjalan. Dari satu pilot itu, harus dilacak 4.000 orang. Tentu sulit sekali melacak 4.000 orang. Tapi itulah yang dilakukan di Vietnam, yang negaranya lebih miskin dari Indonesia. 4.000 orang itu adalah semua penumpang pesawat yang pernah dipiloti orang Inggris itu, semua pelayan bar, pengunjung bar, dan yang terkait dengan bar yang pernah didatangi pilot itu. Kita di Indonesia juga sudah melakukan pelacakan seperti itu, dengan kadar sekian persennya. Kita memang tidak lockdown, tapi juga tidak melakukan model pelacakan yang tuntas. Kita memang tidak boleh mudik, tapi juga tidak tuntas. Kita bahkan sudah menerapkan jaga jarak. Anda teruskan sendiri tapinya. Bangka Belitung pernah menerapkan sistem pengawasan karantina di rumah itu dengan efektif. Pakai gelang pahlawan COVID dengan teknologi bikinan Gozi. Teknologi itu tidak dimanfaatkan lagi di sana. Penerbangan ke sana ditutup total. Kini penerbangan dibuka lagi. Seminggu 2 kali. Pemda Belitung mengajukan syarat. Pesawat tidak boleh membawa penumpang dari Jakarta ke Tanjung Pandan, ujar Isro Meirobi, Wakil Bupati Belitung tadi malam. Agar penerbangannya tidak merugi, Isyak menggalang pengiriman paket lewat pesawat. Gelang pahlawan tetap berfungsi di Belitung. Efektif sekali. Orang yang harus karantina di rumah masing-masing teratasi dengan baik, ujar Ishak. Dalam percakapan yang seperti sekarang, dokter praktek harus lebih hati-hati. Padahal, suami istri dari Budi Harsono ini sudah hati-hati. Mereka sudah sepakat tidak akan mau buka praktek di rumah. Mereka tidak mau membawa penyakit ke rumah. Mereka memilih praktek di rumah-rumah sakit. Toh, terkena juga. Keluarga ini boleh dikatakan keluarga dokter. Saya kenal baik mereka. Rasanya ada 9 dokter di keluarga besar ini. Justru anak Budi Harsono yang tidak mau lagi jadi dokter. Anak pertamanya, Albert Hein, sarjana teknik elektro dari Universitas Surabaya. Adiknya perempuan, sarjana arsitektur dari Universitas Petra. Ke depan, saya pikir teknologi kian berperan, ujar Albert. Mengapa tidak kuliah kedokteran? Orang tua juga tidak memaksa harus masuk kedokteran, ujarnya. Keduanya sudah bekerja di swasta.
tapi belum ada yang menikah. Mereka kini juga tidak bisa menjenguk ibunda, tidak diizinkan. Tapi keduanya tahu ada kabar gembira. Kesehatan sang ibu terus membaik. Kita tidak bisa lockdown. Kita tidak bisa jaga jarak. Kita tidak bisa menerapkan sistem pelacakan yang tuntas. Alhamdulillah, kita masih bisa cuci tangan kalau tidak salah. Bagaimana menurut pendapat Anda?